Ini bagi penggemar Lorraine Warren boleh nggak setuju ya. Siapa bilang Lorraine Warren tidak pernah bekerja sama dan berinteraksi dengan Arka? Cuma mungkin dia sadar saat itu terlalu kontroversial untuk diomongin ke suaminya. Feeling gue dia nggak ngomong deh ke suaminya. Aku setuju sama kau, Lili. Levelnya Paling horor di antara yang lain. Level kuntilanak, pocong dan yang lain-lain, ini horor bener ini. Kita kalau misalnya masuk ke dalam kaca itu, kita ke dimensi lain bener-bener sih, Kabu. Di dalam situnya kita mungkin nggak bisa diganggu ya kalau kita ATI, tapi gue nggak mau sih masuk ke kaca itu. Gue nggak mau. Ya Tuhan, atas kuasamu kami berlindung. Masuk, Jess. Oke, masuk. Anjir, iblisnya kaget. Ini udah pada nungguin. Oh my god. Jangan lepas pedangnya. Kita barengan aja terus. Wah, kok kali ini aku agak-agak afraid ya. Gue udah gak bisa ngeliat barang-barang, isinya iblis doang ini. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Asral, membawa hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga ada gue Bo. Dan hari ini adalah konten terakhir kita sebelum kita liburan. Jadi buat teman-teman semua, mohon maaf ya kalau kita uploadnya seminggu sekali, atau mungkin ada 1 minggu yang gak upload sama sekali, karena DA akan libur kurang lebih 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih kurang lebih. Nah kan 2 minggu lebih kurang lebih, bingung tuh. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Ini ada buat fans kami yang bener-bener setia dan setia banget. Jangan marah-marah lah. Kayak kami butuh libur juga. Betul. Kayak nanti kami dimarah-marahin lagi. Upload cuma seminggu sekali. Upload telat. Iya, kami kan butuh libur. Kan kita bukan robot. Iya, gitu. Jangan dimarahin lah kami lah gitu. Soalnya kalau kita kecapean terus kita ngonten, ya ujung-ujungnya nanti takutnya nggak maksimal gitu sih. Tuh. Begitu. Oke, so kalau kayak gitu langsung aja kita mulai untuk konten hari ini. Jadi konten hari kita bakal jalan-jalan ATI Astral Traffic Investigation ke salah satu tempat yang bisa dibilang ikonik juga. Dibilang ikonik sih ikonik ya, dikarenakan pemiliknya yaitu salah satu ikon. Ikon gue bilangnya, ikon horor dunia perhororan di dunia sekarang menurut gue. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Warren Lauren suami istri? Katanya Warren bersaudara gitu kan? Gue lupa. Ed Warren. Lorraine Warren. Oh iya, Ed Warren and Lorraine Warren. Tunggu, si Ed Warren itu dia mention kemana? Kan Ed. Itu Gue taunya kita akan ke tempat yang di Bali, Icon kan? Nah itu beda lagi. Ya, Keren aja. Lu yang mulai sih. Itu E-nya ED, Kabu. Oh, ED. Iya, bukan AT. Iya, betul. Jadi hari ini kita bakal jalan-jalan ke museum mereka, ke Warren Occult Museum. Yap, yang dimana museum tersebut kan banyak menyimpan barang-barang yang bisa dibilang hasil dari perjalanan si Ed Warren sama Lorraine Warren ini gitu kan ya, selama dia menjadi seorang apa ya, mereka itu apa ya bisa dibilang ya, Suami istri kan? suami istri, tapi mereka apa, pakar supernatural, Praktisi. Iya, ada yang bilang ghost hunter, padahal menurut gue mereka bukan ghost hunter. Mereka apa ya, praktisi paranormal aja, praktisi supernatural. Nah, dan di museum tersebut kan ada Annabelle ya katanya kan, ada Annabelle. Tapi kita nggak kontenin Annabelle. Enggak. Karena udah pernah, itu jauh banget dulu konten kita dulu banget ya kan, sama Tom Cruise ingat gua gitu kan. Di situ kita udah coba untuk menguak soal Annabelle, tapi ya mungkin ya mengacu kepada kontennya senior kita, senior di dunia perhoran DMS ya kan, udah pernah langsung ke sana gitu kan. Nah, kita kali ini kita akan bedanya adalah jalan-jalannya secara ATI. Pembedaannya secara astral projection atau astral traffic investigation. Nah, di sana sendiri masih banyak yang gue bilang barang-barang yang selevel. Kalau yang gue dari tonton ya kan, gue tonton dari perjalanan para senior kita gitu kan. Nah, banyak barang-barang sebenarnya tuh yang selevel malah lebih tinggi ketimbang si Annabelle-nya itu gitu kan. Karena mungkin dari Annabelle-nya itu yang paling terkenal lah kalau kita ngomongin soal perfilman. Karena nama Lorraine Warren ini ya kan, itu tuh mencuat gak jauh pasti dari film-film mereka gitu kan, yang sudah hits dan sudah booming banget lah di seluruh dunia. Nah, pada penasaran kan kira-kira dari seluruh koleksinya mereka semua di sana ya kan, apa sih yang terkuat gitu sih? Apa sih yang benar-benar
devil banget, kita akan kuak di konten kita kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Tapi seperti biasa, bumper dulu, let's go. Di tengah pedesaan Monroe, Connecticut, terdapat sebuah bangunan yang menyimpan berbagai misteri, Warren Museum, yang didirikan oleh Ed and Lauren Warren pada tahun 1952. Menjadi tempat ratusan koleksi benda terkutuk sejak puluhan tahun lalu. Di balik koleksi benda-benda ritual dan klinik yang ada di Warren Museum, dipercaya semuanya memiliki latar belakang mistis. Salah satu artefak yang paling terkenal adalah Annabelle, boneka yang konon dihuni oleh sosok iblis atau demon. Selain itu juga ada cermin The Conjuring yang dikatakan dapat menangkap visual sosok gaib, dan setelah puluhan tahun dijadikan tempat untuk menyimpan koleksi benda klinik. Dan tempat ini akhirnya ditutup untuk umum pada tahun 2019. Apakah tempat ini masih menyimpan energi supernatural yang besar, dan apakah sebenarnya yang tersembunyi di balik benda-benda ini? Dan bagaimana kondisi makhluk astral yang konon mengisi benda-benda klinik tersebut? Simak terus kisahnya, akan kami ungkap dari sudut pandang supranatural. Masih bersama Detektif Astral. Let's go. Oke, Warren Occult Museum ya, gitu guys. Jadi memang lagi di Amerika nih tempatnya. Dan kita akan nanti sebelum deduksi kita akan tanya-tanya. Tapi intinya di dalam museum tersebut kalian udah pasti banyak ngeliat lah ya. Entah YouTuber Indo atau YouTuber luar negeri pun juga udah ada yang pernah kesana juga. Dan di situ kan emang tempatnya sempit banget. Terus banyak banget benda-bendanya, ya gak sih? Ada patung-patung, terus juga ada benda-benda ritual, boneka yang katanya haunted gitu kan. Dan intinya sih kayak benda-benda lah, objek-objek yang konon memiliki sejarah gitu terkait aktivitas supranatural. Disimpannya di situ. Dalam artian didoain dulu, terus dikunci lah. Kan dipercayanya seperti itu. Nah, kita nggak tahu tuh nanti gimana dari hasil deduksi dari tim Detektif Astral. Nah, tapi yang terkenal sekali lagi tuh banyak banget ya. Yang pertama tuh ada Annabelle juga. Ada The Conjuring Mirror, ada Satanic Idol, terus juga ada Occult Artifacts, Haunted Dolls, yang gue bilang terus juga ada Religious Artifact juga yang di sana. Dan langsung aja deh kalau gitu tanpa berlama lagi, gimana nih pendapat dari lu Bro Will? Dengan pertama kali first impression ketika lu nge-scan tempat tersebut, silakan. Gue malah salah fokus sama foto Ed dan Lorraine Warren ya. Ternyata gue pikir I'm the only one yang ibaratnya berandalan rock and roll. Maksudnya berandalan rock and roll gimana? Foto yang ini ada di sini saat ya, nanti. Ed itu orangnya lurus banget. Dalam konteks kayak dia tuh bilang ke istrinya, mungkin bahasa Inggrisnya gimana lah, darling kamu tuh jangan macem-macem, udah ngandelin kekuatan doa aja, pokoknya jangan ngajak komunikasi yang itu. Loren ya komunikasi. In a way diam-diam gua rasa Loren kadang-kadang mendapat info dari ini. Bagi penggemar Lorraine Warren boleh nggak setuju ya. Siapa bilang Lorraine Warren tidak pernah bekerja sama dan berinteraksi dengan Arka? Cuma mungkin dia sadar saat itu terlalu kontroversial untuk diomongin ke suaminya. Feeling gue dia nggak ngomong deh ke suaminya. Suaminya tuh tipe yang lurus kayak, oke darling kita doa, udah jangan komunikasi, udah putusin aja. Agak limited sih. Maksudnya jangan komunikasi dengan? Ya astral jahat gitu. Pokoknya do what you have to do, cast them out. Wah kesana kayak gitu. Cast them out tuh enyahkan aja. Jangan kompromi gitu. Jangan nyari story dulu lah. Lorraine on the other hand nyari story. Iya. Itu kaget gue ternyata. Oh. Jadi tapi memori yang lu dapat kerjasama dengan Arkanya tuh gimana Bro Will? Sometimes si Lorraine dapat abstrak informasi mengenai iblis ini ngapain, arwah jahat ini ngapain. Itu tuh dari sesama yang ya katakanlah Arka atau another, gitulah intinya. Dia dapat info dari iblis lain. Orang nganggapnya iblis lain, padahal gue ngelihat analisa itu vibrasinya itu Arka itu. Lu lihat sepak terjang DA ya,
sepak terjang DA, gue kadang-kadang dapat info yang bengis, negatif dan yang lain-lain terhadap iblis dari siapa? Arka. Exactly. Malaikat jarang turun untuk membantu itu kan. Tapi kalau udah sampai power atau yang harus benar-benar skala besar atau pembawa pesan, baru malaikat. Iya. Loren ngambil story-story mengenai iblis ini maunya apa sih, jahatnya di mana sih, itu dibantu Arka. Gue rasa emang itu peran Arka deh, gue rasa. Lebih grounding ke bawah ya. Lebih down to earth, tapi lebih songong. Iya, gitu. Istilahnya lebih pekerja lapangan. Iya, agen lapangan. Tapi bener sih, gini loh, kalau logikanya, ketika lu mau ngelawan yang, lu pengen ngelawan maling, lu harus nanyanya sama maling cuy, biar tahu persembunyiannya di mana. Dan kita harus bisa berpikir seperti maling gitu. Iya. Apalagi biasanya maling yang ngasih tau, maling yang udah tobat biasanya gitu kan. Ya gak sih? Iya, biasanya iya. ini kalau dianalogikan gitu kan. Ya gue udah gak nyuri lagi, tapi biasanya ya kalau orang-orang nyuri motor itu tuh taruhnya di kabupaten ini. Lu coba cari ke kabupaten ini dulu gitu. Iya. Lah, lu tahu film ini nggak, American Gangster si Denzel Washington? Wah gila, Itu gua kan nonton. kisahnya bangke. Gue cita. Udah ngomong wah gila tapi zong. Itu kisah nyata. Dia pengedar narkoba waktu itu. Namanya siapa gitu. Terus ditangkep. Akhirnya in return, lu bantu gue deh, kata polisi, nangkepin semua bandarnya. Kerjasama. Itu kisah nyata itu. Lalu ada first impression yang kedua, ya sebenarnya second impression sih. Begitu gue lihat gambar-gambarnya, wah gila, segelnya kuat banget. Segel apa nih? Segel ketuhanan. Jadi menurut gue, sebelum kepergiannya Ed and Lorraine Warren, mungkin Lorraine kali ya, berdoa pada Tuhan kayak, Tuhan, jangan biarkan semua astral dan energi jahat dari museum ini keluar. Dan gak keluar sampai sekarang. Itu kuat banget sih segelnya sih. Museum itu tapi ya, bukan keluar dari bendanya apa gimana? Jadi dengan kata lain, museum itu sebenarnya penjara bagi astral negatif. Penjara. Gitu. Gue agak ngeri-ngeri sedap sih kalau kita mau ATI ke sana gitu loh. Soalnya gini, bukannya mendiskreditkan orang-orang yang sudah pernah ke sana ya. Gue yakin orang-orang yang udah pernah ke sana, ini cuma sekedar asumsi gue ya, opinion ya. Nggak mungkin lu di sana tiba-tiba langsung muntah darah sehebat apa, tiba-tiba demam, bentol gitu, nggak mungkin. Tapi mungkin ngerasa nggak enak, benturan energi lah gitu. Iya, Nightmare kalau ya. kita ATI, kita bermain di dimensi langsung, Bow. Lebih nggak enak buat gua sama Jesslyn, tapi ya we will find out. Nah, menurut kamu Jess, kan di sana banyak banget barang-barangnya nih, ya kan? Tapi kita cek dulu dari Annabelle deh. Kan kita pernah kontenin Annabelle ya. Menurut kamu dari segi Annabelle sendiri nih, dari perjalanan, udah lama banget nih ya kan kita kontenin Annabelle, perjalanan kita udah panjang nih. Tapi menurut kamu nih, level Annabelle itu tuh sekarang di tier berapa sih? Barengan ya? Ya barengan. Satu, dua, tiga, dua lah. anjay. Seriusan. Sama ya. Seriusan. Entah gara-gara kita yang mungkin udah sering berhadapan atau gimana ya, nggak ngerti lah Bu. Tapi kayak berasa bukanlah lagi yang terkuat. Gue masih berharap Annabelle yang terkuat. Tapi ternyata ada yang lebih kuat di situ. Kamu ngerasa? Ngerasa. Pasti the clients bingung. Nggak nyangka. Gue pun nggak nyangka. Terus silakan. Nah, terus apa yang kalian lihat? Kan udah ngeliat gambar-gambarnya apanya. Sebelum kita ATI ke sana ya, ATI sana kan kita kan langsung melihat gitu loh, udah berinteraksi, udah nggak bisa ngejelasin kayak gini lagi gitu. Oke. Aku ngelihat pokoknya ada witchcraft gitu ya. Jadi benda-benda yang memang dipercaya dipakai untuk Ritual. sihir, ya ritual. Aku melihat ada seorang perempuan, rambutnya panjang, rambutnya warna coklat, bule gitu. Terus dia main-main dengan itu, orangnya kurus banget gitu. Terus dia kayak entah mimisan, entah apa, tapi semenjak itu dia merasa hidupnya nggak baik-baik aja. Oke. Aku ngerasa ada nih kayaknya di salah satu, kayaknya ada di sini. Itu kan tadi kamu dapetnya memori aja sih. Memori, kayaknya entah Bendanya ini apa orang. ya? Kamu dapat Nanti aja deh kamu pas ATI. untuk lebih jelasnya. Iya, untuk lebih jelasnya. Oke. Terus aku cukup tertarik, walaupun ini bukan yang terkuat ya, The Shadow Doll. Aku merasa kok dari segi energi dia ada engage ya sama aku ya, The Shadow Doll. Ada kecocokan. Entah kenapa. Wah, ini baru seru nih. Sejarah Shadow Doll tuh kayak gimana ya dia? Boneka yang terbuat dari gigi manusia, tulang manusia, dan tubuh binatang. Oh my god. Itu astralnya suka nyiksa arwah lain itu. Iya. Coba Shadow Doll. Iya, Shadow Doll. Oh my god. Boneka yang terbuat dari manusia, tulang manusia dengan tubuh binatang. Tahun 91 seorang menyimpan di rumah dan dirinya menjadi
sering mimpi buruk dan anehnya saat bangun terdapat cakaran di punggung. Dipercaya juga siapapun yang memotret The Shadow Doll akan dihantui. Wah, siapa nih motret nih? Kalau ada istilah psikopat di dunia arwah, dunia astral. Ya Ini psikopat. Korbannya siapa? Gak ada korban, tapi dia tuh mengintimidasi dan membuat energi arwah lain gak nyaman. Dia intimidasi. Arwah lain gak nyaman atau manusia gak nyaman? Manusia paling merinding-merinding, tapi yang paling bisa merasakan jelas arwah. Sesama arwah. Gak bisa tiba-tiba dia bikin kayak manusia beset gitu, gak bisa. Tapi dia engage banget sama kamu, Jess. Kan dia kan negatif. Gak tahu ya kenapa ya. Nanti pas STI kali ya. Iya, pas STI ya. Kita coba ya. Oke. Banyak nih yang bisa dicek. Tapi aku entah kenapa merasa interest aja sama dia. Ada lagi nggak yang kamu interest, Jal? Yes. Ada, tapi itu sama kayak Kowil. Oke, jadi Bro Will yang mau jelasin ya. Kalau lu interestnya di mana, Bro Will? Gue justru interest di objek terkuat di museum itu. Apa tuh? Dan pasti ini kan ada inner circle kita kan, juga nungguin kan. Dari tadi gue bilang sabar nih buat the clients. Mungkin orang-orang pada berpikir bahwa yang paling kuat Annabelle. Yang paling kuat adalah barengan nih Jess, 1, 2, 3 The Mirror. Conjuring Mirror. Iya. Itu yang paling kuat. Gue gak nyangka kenapa di Conjuring Mirror ini bisa kuat banget. Hasrat, entah kenapa aku ngerasa ada yang enhance hasrat dari dalam situ. Di dalamnya tentu ada sesuatu sih, Kabo. Mau gue ceritain deduksi penglihatan gue di Conjuring Mirror? Apa gue jelasin sejarahnya dulu? Terserah. Oke, dari sejarahnya dulu ya sebelum ini ya. Jadi nih sejarah dari Conjuring Mirror adalah dipakai oleh Steven Zellner. Awalnya dirinya melihat vision-vision yang baik-baik aja nih dan melihat hal-hal yang diinginkan. Dan di realita hal baik yang ia lihat memang terjadi. Tapi makin terobsesinya dia nih dengan si kaca tersebut, dirinya ingin melihat orang-orang yang dia benci menjadi sengsara. Suatu hari dia ingin orang yang dia benci jatuh dari tangga, tapi untuk mewujudkannya dia harus perform suatu ritual membuka portal goib. Saat itu benda-benda di kamarnya berterbangan dan hawa terasa mencekam. Dirinya ketakutan akhirnya dia nih membawa si kaca tersebut ke gereja. Tapi mereka tidak bisa menghandle energi negatif yang dikeluarkan dari kaca tersebut. Dan akhirnya dibawalah ke Ed dan juga Lorraine Warren. Gitu. Dari sejarahnya. Kalau menurut lu deduksinya kayak gimana? Secara supernatural. Kok barusan gue ngelihat pecah ya? Ini udah diganti kacanya atau gimana? Entah. Bisa jadi. Bisa tiba-tiba jadi ngeliat perang gitu. Terus takutnya yang di versi museum ini udah diganti untuk supaya nggak bahaya atau apa. Bisa jadi. Soalnya gue lihat jelas banget. Anyway, tadi lu pertanyaannya kayak apa sih yang gue temuin di Conjuring Mirror ini? Deduksi lo. Memorinya gini. Kalau orang ini teman-teman doa dulu ya. Karena ini terjadi hampir di setiap human. Dan gue nggak bermaksud nakut-nakutin, tapi teman-teman mungkin nggak nyangka, anjir ternyata itu terjadi pada setiap kita mungkin. Pernah nggak kita termasuk lu ya? Kita lagi ngaca dimanapun tiba-tiba kayak, oh iya gue baru sadar ya. Oh iya gue tahu gue baru pengen ini. Atau tiba-tiba lagi cuci tangan, gue pengen banget ramen itu. All kind of random thoughts. Semua orang ngalamin kan? Nah si Conjuring Mirror ini kayak ketika mungkin lagi cuci tangan atau ngaca, kayak pikiran-pikiran negatif tuh nggak, yang dilihat tuh adalah diri sendiri, bukan literally kayak iblis gitu, kabur lah orangnya lah, gitu. Bego sih kalau iblisnya kayak gitu. Tapi ketika orang ngeliat dirinya sendiri, ya dirinya sendiri. Dia natap matanya, ya matanya sendiri. Tapi dia kayak, gue baru sadar ternyata dia jahat. Dia tuh nggak tahu lah Frankie, Bambang, Budi siapa gitu kan, dia jahat sama gue ya. Terus tiba-tiba pikiran negatif muncul semua di sini. Jadi selama ini yang bohong gue soal A, B, C tuh dia toh. Jadi selama ini gue pikir dia yang nipu, ternyata all kind of pikiran negatif tuh bergulungan. Apa gue habisin aja ya orang itu gitu. Yang paling kuat nih Conjuring Mirror. Gila sih nih powernya. Kenapa Jess? Dengan ini Jess? Kayaknya yang cewek itu Ouija deh Kabu. Oh. Yang cewek yang aku lihat di Vision itu. Ouija ini ya? Ini ya? Yang cewek yang skinny, rambutnya coklat. Aku ngerasa semenjak itu dia hidupnya gak baik-baik aja. Oke. Tapi masih ke Conjuring Mirror tersebut, kenapa powernya begitu kuat? Masih tier 2 tapi? Soalnya siapapun orang itu yang pernah terafiliasi dengan Conjuring Mirror itu, sampai pada tahap kayak film, yang Angelina Jolie, The Mirror, bukan Angelina Jolie, yang ada si Chris Hemsworth, apa ya, lupa lah. Pokoknya yang nanya mirror apa? Ingat gak? Thor.
Bukan, Chris Hemsworth sama Snow White kayaknya. Aktrisnya siapa ya? Lupa. Ya, Charlize Theron. Thank you. Balik lagi kalau lu tanya kenapa bahaya, siapapun yang punya owner mirror ini dulunya dia sampai bertanya lo ke depan mirror, aku mesti berbuat apa? Gila nggak? Terus ada yang ngejawab? Iya, yang jawab pikirannya dia sendiri. Tapi itu di boosting maksudnya? Di boosting. Makanya gue bilang energi yang paling bener bisa berakibat nyata tuh si Conjuring Mirror ini. Yang berbuat jahat ya tentu saja tangan manusia, bukan iblisnya terbang-terbang, cap gitu, enggak. Tapi efeknya kacau sih Conjuring Mirror ini. Itu ngebus pikiran negatifnya dia gitu. Iya. Tapi kalau di backstory-nya ya, kalau kita ngomongin backstory-nya dia kan, atau story dari si kaca tersebut ya, dia bilang dia bisa memberitahu kayak apa nih yang pengen gue tahu. Tadinya sih hal-hal baik gitu kan. Lama-lama beneran? Jadi beneran ini? Lah itu tadi yang gue ceritain. Oh iya sih, gue nggak dengar. Ya itu maksud gue. Jadi orang waras mana nanya jawaban ke kaca? Ya boleh lah kadang-kadang kayak ngaca. Aduh, besok gue ngadepin bos, gue mesti presentasi, gue mesti ngomong apa ya? Will, lu bisa gitu, semangat. Itu sih semua orang melakukannya ya. Not on this mirror. Ada domplengan energi, ini kacau sih. Tadinya awalnya dia sampai nanya bener-bener mesti ngapain, terus kayak dia ngeliat tuh kayak dia ngeliat mata dia tapi kayak ada jawaban aja. Mesti ini. Serem sih. Jangan-jangan di apartemen gue Conjuring Mirror juga lagi. Pas gue ngaca, gue ganteng nggak ya? Terus ada yang jawab nggak, tolol gitu. Nah yang gue pengen explore adalah kenapa mesti mirror ini? Ini pasti ada sangkut pautnya dengan orangnya juga, ownernya juga. Oh, semua orang punya kaca ya. Iya, semua orang punya cermin kok di rumah kan. Masa iya semua cermin begitu? Ini gue rasa si ownernya yang attracting itu. Kebetulan masuknya lewat situ. Lu mau cari juga? Ya terserah. Enggak, kita maksudnya ownernya. Maksudnya dalam artian boleh. Cari fotonya kok. Steven Zellner nggak ada? Nggak ada. Kata tim kreatif nggak ada. Dari namanya gimana bro Will? Siapa namanya? Steven Zellner. Orang biasa lah ya. Tapi kan banyak Steven Zellner juga. Susah ya. Lihat foto. Jadi ada backstory-nya juga lagi nih. Jadi si Steven Zellner itu tuh sampai kayak ngebuat ritual sendirilah, ya kan, selama berjam-jam sampai dia nge-conjure dulu gitu loh sama si kaca. Jadi nggak langsung ngaca terus langsung ngasih tahu gitu. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitulah bro Will. Soal si Steven Zellner lah ya. Kenapa lu ngeliat apa? Sebelum ATI gue punya feeling nih kaca ini nyari korban deh. Ujung-ujungnya sih korban untuk bundir ya. Kenapa lu ngeliat si Steven Zellner? Ada abstrak kayak gini. Saya sudah bisa bertemu kamu belum? Siapapun ownernya, katakanlah si Steven ini ya. Terus kayak ada suara, dikit lagi. Almost there. Kesannya kayak dijanjikan PHP tapi kayak you're almost there tapi dikit lagi. Kapan nyampenya gitu kan. Ada abstrak kayak gini. Terobsesi si Steven ini dengan siapa sih pemberi gue info, pengen ngelihat the beings yang pengen memberikan info gitu. Tapi dikasih shadow doang gitu loh. Gak jelas. This is as horror as it can get sih. Ini kalau bener-bener kelas bahas horor yang horor ya begini nih Bo. Ini yang Conjuring Mirror, iya. Aku setuju sama Kak Willy. Levelnya paling horor di antara yang lain. Level kuntilanak, pocong dan yang lain-lain, ini horor bener ini. Kita kalau misalnya masuk ke dalam kaca itu, kita ke dimensi lain bener-bener sih Kak Bu. Oke, kalau kayak gitu kita lihat di dalam situnya kita mungkin nggak bisa diganggu ya. Kalau kita ATI, tapi gue nggak mau sih masuk ke kaca itu, gue nggak mau. Karena itu kita namanya nyari masalah. Di dalam museumnya itu disegel oleh Lorraine Warren atau Ed Warren dan atau dua-duanya. Tapi kalau kita berani masuk ke kaca itu, kita mau masuk ke dimensi lain. Iya. Gue hatinya bilang jangan. Itu kita bisa hilang perlindungan ntar. Itu kita yang cari masalah soalnya. Sebelum lu bilang masuk Willy, masuk. Sebelum lu bilang gitu. Itu suara di iblis itu tadi. Masuk Willy. Itu kata hatinya Bu itu jelas. Enggak, itu kata Keris tadi. Tapi gue mau kok. Ayo kita cari deh apa yang bisa dicari deh. Ya, gue mau. Kita cari aja dulu yang di sana ya. Maybe keliling-keliling dulu apa yang lo rasain tentang itu. Tapi yang gue wow-nya adalah ketika lu bilang bahwa di museum tersebut terdapat memang perlindungan yang super banget saya bilang. Iya. Tadanya the power of pray, doa gitu. Itu kuat banget ya sih. Kuat banget. Memang banget. Ya kan gua kan enggak tahu dari sudut pandang kalian kan. Ternyata benar. Gua kira tuh tadinya ya kan ada beberapa orang-orang beranggapan gitu kan, gua baca di internet bahwa rumah tersebut sekarang kan jadi museum. Terus enggak bisa kalau mau masuk ya lu harus bayar banyak gitu, donate donasinya gitu kan. Jadi istilahnya
uangkan lah gitu. Tapi sekarang bukannya katanya udah ditutup ya? Ya emang udah ditutup, tapi untuk kesana kayak mesti izin dulu gitu loh. Harus ada bikin perjanjian dulu, undangan gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk, harus ada email dulu lah bahasanya, ya kan? Gitu. Ya mungkin dari situ ya lu donasi dulu ya, gitu kan. Berapa dolar gitu ya, who knows gitu kan. Karena ya balik lagi sekarang Loren, dia punya anak gak sih mereka berdua? Ada. Pasti. Ya, tapi dalam artian ketimbang itu kan sekarang dipegang sama komunitas apa gitu tadi gue liat fotonya ya, Supernatural itu gue ya. Megang anaknya ya? Ya, maybe. Timbang gak dirawat kan bener juga sih. Itu perlu ada perawatan kan. Gitu. Betul. Dan sekarang udah tidak dijadikan rumah lagi. Itu udah gak dijadikan rumah lagi kok. Jadinya apa? Ya udah museum aja. Jadi rumahnya si Lauren sama Ed di situ udah cabut mereka. Si anaknya itu udah cabut. Maksudnya udah gak tinggal di situ. Jadi sekarang di situ yang megang ya mungkin para komunitas paranormal activity lah. Itu apa intinya. Oke. Gila, gue bahkan gak mampu ngeliat iblis di balik cermin itu sih. Tapi gue gak mampu gue. Antara udah karena kesegel atau karena? Bukan, karena dia mancing untuk gue masuk. Ya gue gak mau. Ya kita main pinter deh. Kalau emang gak usah masuk Kan kita emang niatnya mau mana sih yang paling kuat nih selain Annabelle gitu ya kan. Itu Conjuring Mirror itu. Kita lihat pas di ETI. Conjuring Mirror itu membuat Annabelle jadi terlihat cupu. Seriusan? Seriusan, Iya, Bo? terus terang iya sih. Mungkin gara-gara Annabelle yang baru difilmkan kan. Conjuring Mirror udah belum sih? Belum ya? Mungkin gue nanti deh gue chat itu deh, gue SMS-in si orang Hollywood. Conjuring Mirror bagus no. Ngomong-ngomong tentang Conjuring ya kamu. Itu Joseph Bishara sih auranya ya gimana ya? Joseph Bishara itu siapa? Gila banget sih. Dia tuh pernah jadi demon di Insidious, terus pernah juga jadi Bathsheba. Dia tuh sebenarnya laki-laki, tapi dia didanarin jadi hantu perempuan. Ini aktor. Sebenarnya musik dibilang komposer. Iya, dia musik komposer musik ilustratornya. sekaligus, iya betul. Jadi aktor hantu. Iya. Oh. Sekaligus jadi hantunya. Oh dia. Iya dia. Auranya aku bilang hebat banget, gila aja gitu. Dia yang jadi iblis ini tuh. Oh iya. Kayaknya mantap sih untuk jadi iblis ya. Iya mantap. Tapi nggak iblis kan dia kan? Nggak juga. Gak tahu deh. Oke deh kalau gitu. Gimana Bro Will? Lu tadi lagi nyari-nyari apa? Sebenarnya kita ngobrol tadi nungguin Bro Will. Iya. Gue tuh takutnya gini loh. Itu kan disegel ya. Karena disegel, nothing gets in or out. Terus tiba-tiba kita in, gitu kayak. Kaget, aku kaget tahu tadi pas. Ya kalau kita kaget gitu. beneran gimana? Like enggak sih Bro Will. Ketika itu terjadi, video ini nggak tayang sih. we have to be prepared sih atas kejutan energi apapun sih di sini, karena ya lu bayangin aja kita masuk ke sarang ini. Iya, penjaranya lah. Ya kita kan di sana jalan-jalan aja. Jess, tadi kamu nemuin apa, Jess? Jadi tadi waktu KW lagi ngejelasin Conjuring Mirror, aku kayaknya sempet masuk sedikit banget. Jadi ibaratnya tuh ini cermin, aku kayak baru nginjek satu kaki gitu masuk. Terus expected aja kalau ke sana nanti warnanya abu-abu, ada asap-asapnya gitu. Kalau kita masuk cermin kan? Iya. Ke dalam cermin. Oke, jadi kita mau ETI di depan rumahnya dulu ya. Dari situ langsung masuk lah ya. Baru ya, yang tulisannya apa tuh? Paranormalologi Research Center. PRC. Kenapa paranormalologi ya, bukan paranormalogi ya? Iya, kenapa ya? Ya udahlah. Iya, lologi, karena kan lo lagi gitu kan. Apa sih? Oke, yuk. Siap. Kalau kayak gitu, taruh di bawah. Langsung aja kita masuk ke segmen ATI, Astral Traveling Investigation. Silakan, boleh dimulai, Bro. Kawil mau ngajak kamu nggak? Jadi biar dia dapat nightmare. Yuk. Enggak dong. Yuk doa dulu. Kalau doa aku ikutan. Kita doa yuk, the clients dan para inner circle di sini. Ya Tuhan, kami manusia biasa, kami bisa bersalah. Namun lindungilah kami ya Tuhan. Kami akan mencoba traveling dan hanya mengambil info yang berguna untuk human lion.
Sertailah kami ya Tuhan, bimbinglah kami. Hanya atas kuasa Tuhan kami berlindung dan bekerja. Amin. Amin. Siap Jess? Oke. Wah, ini gue gak ada maksud religius sih ya. Tapi kayaknya memang Loren dan Ed itu Kristen yang cukup taat atau gimana? Tim kreatif Taat. ini memang. Hah? Tuh kan Ednya kan. Emang segelnya berhubungan dengan ada salib sih. Gue gak ngerti apa kita mesti datang dengan bikin salib atau gimana, gue gak ngerti. Tapi coba aja depan Paranormalology Research Center ya Jess ya. Oke, kita berangkat. 1, 2, 3. Yuk kamu ikutan. Ini di mata gue ya Jess, kamu di depannya atau gimana? Aku di depan. Kayak berapi loh. Kayak gue mau masuk aja gak berani gue. Seakan-akan kayak gedung kebakaran, Bo. Kayak danger gitu. Kayak gue ngeliat tuh kayak gedung kebakaran gitu loh, tapi nggak kebakar. Kayak lu mau masuk sini, lu siap kebakar gitu. Ini agak nyeremin sih, Bo, terus terang. Bukan kebakar karena mereka berbuat jahat. Inilah mungkin bentuk segel api dari ketuhanan itu. Mereka nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk gitu ya. Kawil, aku boleh jujur gak sih? Apa aja? Sebenarnya kalau kesana pakai badan fisik aku lebih berani entah kenapa daripada Jujur, pakai wujud bener, astral. Lu kampret juga sih suruh kita ATI sih, Bo. Pakai kamu ikutan. Wah gila, ngeri banget Jess. Aduh, di sini ngeri. Bisa, Jess, masuk. Tapi kita kayak harus ngebungkus tubuh astral kita pakai energi lagi. Siapa tuh Kawil? Enggak ada siapa-siapa, tapi kok kerasa kayak lagi hujan sih? Enggak, itu sebelah kanan di atas atap siapa itu? Udah ngeliatin. I don't know. Bentuknya kayak iblis Conjuring kan? Iya. Matanya. Serem banget. Cuekin aja. Kayak Joseph Visara yang pakai dandan. Iya. Kamu ngerasa lagi hujan atau enggak? I think so. Coba susah sih yang ngecek di Connecticut hari ini lagi hujan atau enggak saat ini di real time. Can anyone check? Kayak berasa lagi hujan. Kalau nggak hujan mendung gitu sih. Siang atau apa? Seharusnya sih jamnya di sana siang seharusnya. Gue nggak bisa lihat karena udah kebakar api, terang banget. Gue mulai dimainin nih dimensinya nih. Wah gila sih. Ntar ya Tuhan tuh. Dem, aku kepisah lagi sama Kawil. Karena kita dimainin dimensinya. Oh itu gara-gara iblis yang di atap tadi. No Jess, yang bener ini tetap kebakar. Segel Tuhannya masih ada kok. Jangan kemana-mana. Tarik dong. Ada 2 di depan kita, 1 lagi. Kok jadi serem ya, Bo ya? Aku akhirnya gitu finally ya ngerasa ada rasa-rasa horornya dikit gitu loh Kawil. Sama. Finally. Yuk kamu ikutan. Aku di sini aja. Jadi paduka, Bo. Ada 2 bau iblis. 1 di atap sana, 1 lagi di antara gua sama Jesslyn di depan, gak jauh-jauh Jess, ya nggak? Bentukannya kayak gimana, Bro? Kayak iblisnya Conjuring. Nah, mereka tuh nungguin kayak senyum gini. Kayak mau ngapain nih human nih. Akhirnya ada pengunjung astral. Jangan-jangan tadi waktu aku mau ke toilet ya. Ini off cam tadi. Kan aku mau ke toilet. Ini kan rumah kan lantai 2. Ada lantai 2-nya kan. Studio ini ya. Di studio ini. Terus begitu ke atas aku tiba-tiba ngelihat sosok yang aneh gitu, kayak iblis tapi pakai kerudung gitu loh Kabu. Bule tapi mukanya tuh kayak demonik, kayak falak gitu loh Kabu. Mirip falak tapi bukan falak. Anjir, gue udah digerayangin lu di leher. Bangke berasa banget gue. Gila, ini agak fisikal sih terus terang. Jess, kita mesti doa lagi. Kita mesti butuh sesuatu yang kayak dari kubu kanan untuk masuk ke sini. Kalau kita nggak punya sesuatu itu, kita nggak. Kind of like film Pacific Rim, Bo. Lu tau nggak? Pacific Rim, si robotnya mau masuk ke dimensi kaiju, mesti bawa badan kaiju, inget nggak? Nah, kita mesti bawa. Wah, yang dari belakang distracting banget ya, Jess ya. Kita mesti bawa sesuatu dari kubu kanan. Tuhan. Kok kayak dikepung sih Kawil? Yes, tunjukkanlah kami jalan. Jess, aku megang pedang panjang, Jess. Pegang barengan aku, 1 tangan kamu. Mana tangan kiri kamu? Tangan kiri kamu. Ini. Nah, nyingkir semua kan? Kamu lihat nggak pedangnya ini panjang? Masuk pakai ini. Aku ngeliat ya. kayak bercahaya gitu. Iya, jangan lepas pedangnya. Ini
kita masuk pakai ini, ibaratnya ini kuncinya. Sorry kalau kesannya terlalu halu atau science fiction, tapi ya this is masuk ya. Kita nggak ada gunanya di luar, kepung terus. Ya Tuhan, atas kuasamu kami berlindung. Masuk Jess. Oke, masuk. Wah, anjir. Kaget. Ini udah pada nungguin. Oh my god. Jangan lepas pedangnya. Kita barengan aja terus. Wah, kok kali ini aku agak-agak afraid ya. Gue udah gak bisa ngeliat barang-barang isinya iblis doang ini. Kalau masuk ke astral malah begitu ya. Annabelle di mana? Di kotak. Agak kedepanan lagi. Leher gue ditusukin rasanya. Aku lihat ada agak-agak sebelah kanan gitu deh. Ini penonton pasti berasa sih. Agak-agak sebelah kanan Kawil. Annabelle di ujung tuh situ. Enggak di ujung lurus banget. semua. Enggak di ujung-ujung banget. Oh, iblis yang ngepung kita. Agak lurus. Tier 3 ya. Tapi kaget aja gitu. Kaget. Begitu masuk eng. Tier 3 minus apa 3 plus? Nah, Jess, perlahan-lahan tiba-tiba jadi siang lagi, jadi normal. Ini siang nih real time nih. Can you see it? Ini siang. Masih ada gelap. Ini kok. Where are you? Hilang semua iblisnya. Itu siang aslinya. Tapi ya di sini gelap ya. Oke, udah tenang. Tapi masih ada cahaya matahari dikit-dikit masuk. Kenapa? Kok iblis yang dari luar tadi nggak bisa masuk ya? Iya sih nggak bisa ya. Kok tiba-tiba sepi bau anti klimaks nih? Sepi Jess. I have no idea kenapa, gara-gara tadi aku pakai buat gitu sepi. Sekarang mau ngapain? Udah satu tangannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kawil. Just in case. Kita sebelah kiri ya. Kayaknya. Coba aja. Kita nggak tahu pasti letaknya nih. Kalau mau cari yang Annabelle, aku lihat dia kayak agak sebelah kanan dikit. Why cannot I sense anything? Kiri Jess. Kiri ada dari cermin. Itu jelek amat ya. Itu kepala nongol dari cermin apa gimana Jess? Kayak kuyang. Sejenis kuyang tapi what the heck is that? Mungkin dia mau kita kenalin sama Kabo kali ya. Enggak juga dong. Ekspresi muka gue sampai kayak gini loh. Jelek banget soalnya. Emang jeleknya kayak gimana bro? Yes, kiri depan kayaknya ada arcade. Dibilang kalian ngapain sih bermain-main kesini katanya. Iya, memang sebenarnya kita kurang mendapatkan restu sih untuk bermain di sini Kabo. Tidak ada yang kalian bisa dapatkan di sini katanya arka. Depan kan, kiri depan kan arkanya. Dia barusan kayak nindak kepala yang keluar dari cermin itu. Abis itu kempes. Carrie sih bilang kalau kita mau ngeradar katanya lebih baik jangan ATI, for your safety aja katanya. Jadi dari studio? Iya dari studio. Gimana Bo? Ini kita udah full masuk sih. Tapi jujur aja sih ya, kayak kempes banget sekarang. Kempes kenapa ya? Kayak maksudnya yang masalahnya yang tadi kan udah banyak tuh. Mungkin apa gara-gara pedang ini ya? Boleh gue jelasin secara Tunggu, jangan lepas. Boleh gue jelasin secara film dan deskriptif ya, biar orang-orang kebawa bisa tahu gambarannya Bo ya. Jadi sebelum kita masuk tadi, gue ngelihat rumahnya ini kayak museumnya kayak kebakar api, bunyi kretek-kretek kayu terbakar tuh kayak terdengar kan. Terus kita bawa pedang yang kayak pedang malaikat itu, kita masuk. Begitu masuk, suasananya itu masih mencekam. Kita bahkan nggak bisa ngelihat benda-bendanya. Yang kita lihat cuma iblis doang. Kita bahkan nggak bisa ngeliat sinar matahari, lampu siang, terang, gelap. Gue nggak bisa lihat Bo, ya kan? Kita dikepung kayak setengah lingkaran di depan kayak Jess ya tadi ya, setengah lingkaran itu tapi itu iblis yang dalam yang ngepung kita Bo. Yang dari luar nggak masuk ke dalam dan yang dari dalam nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Terus betul. Begitu pedangnya tadi gue giniin, buat gitu. Ya gue nggak berani ngomong gimana ya. Kayaknya sih kayak film Transformer yang terakhir yang si Optimus Prime kayak cicit ngepenggal semua banyak itu. Kind of like that. Tapi ya gue gak boleh kesannya nyombong. Tapi kind of like that. Begitu pedangnya udah menggal semua itu, terus kempes, puff. Gue gak lihat apapun, api. Sekarang kayak kita di tengah rumah yang lagi siang, tapi gak ada penerangan gitu ya Jess ya. Iya. Kayak gak ada apapun sekarang. Tapi aku masih tertarik sih energinya Kawil sama si Shadow boneka. Doll. Iya, Shadow Doll. Ya udah. Kayaknya dia agak dikosongkan deh. Kayaknya dia. Silakan Jess. Ke Shadow Doll. Dia kayak manggil gitu loh Kawil. Ya udah. Yuk. Ayo, aku ikut kamu. Kita cari Shadow Doll. Namanya apa sih? Shadow Doll ya namanya emang. Oh, dia minta dibebasin Jess. Nggak mau, sorry.
Ini dia mirip kayak Chucky ya. Kenapa Kak Will? Itu barusan ada yang ngebelas ya Dodol loh secara astral dari belakangnya. Arka lagi Jess. Wah kita gak direstui sih di sini sih. Kita gak direstui sih. Yaudah kita cabut aja yuk. Bow, kita gak direstui Bow di sini Bow. Lah kenapa emang? Maksudnya kok pas Tunggu. jadi Shadow Dog kok dibelah? Gak ngerti gua. Maksudnya gak direstuinya kayak gimana maksudnya nih? Ini akhir-akhir ini gue makin sering ngeliat vision kayak gini deh Bow. Gue gak tau gue yang kecapean atau gimana ya. Berapa kali di DA dan di klien ya waktu lu gak ikut sih waktu gue sama Jesslyn ya. Kadang kita lagi nyari keterangan, terus tiba-tiba dari belakangnya ada yang giniin Antartika contohnya. Terus apalagi Gunung Lawu misalnya. Tapi itu kan yang ngebelah dulu kan Demon. Kalau ini kan Arka. Kayaknya si Arka, dia bilang ngapain kalian di sini gitu. Ya udah, kita keluar. Makin kempes nggak? Makin kempes. Makin kempes Bong, makin nanti klimaks Bong. Nggak direstuin sih kita sih. Dua Arkanya kan, kiri dan kanan Jess. Kalau kita mau kesini kayaknya better tubuh fisik sih. Iya. Udah pulang yuk studio. Kita cari dari info studio aja boleh ya Bo ya? Ya bebas. Pulang aja 1, 2, 3. Gimana ya? Kita bukan masalah kita. Lu gue lu sama Arkanya lu. Jangan kesini lagi katanya. Kenapa ya? Soalnya udah tahu itu tempat kan ibaratnya curse gitu, terus kita malah ke sana. Jarang lo gue dibentak Arka begini. Kenapa ya? Cari tahu aja coba. Nanya ke Legion atau Wizard. Coba gue tanya ya, kenapa kalian Kan membentak kita kan bukan mau ngerusuh atau apa kan ke sana juga. Niatnya. Apaan? Energi kita bisa mendistorsi semuanya. Maksudnya mendistorsi gimana maksudnya? Energi gue sama Jesslyn. Jadi mendistorsi itu maksudnya gimana? Kalau maksudnya gimana? Jelaskan. Mengganggu ketentraman. Abstraknya agak masih mentah, tapi mengganggu ketentraman, mengganggu. Ya mereka kan istilahnya penjara. Ya udah biarin aja gitu loh. Terus tiba-tiba datang gue sama Jesslyn seakan-akan kayak, loh kok bisa masuk ada astral gini. Jadi kayak mengganggu ketentraman, mengganggu. Buktinya yang tadi pengen pantesan dihajar langsung. Karena minta dibebasin. Ketimbang bebas gitu ya. Tanpa bermaksud menyombongkan diri ya. Mungkin si Dodol belum pernah ngelihat ATI atau sejenisnya. Dia pikir gue terperangkap di sini forever aja atau penjara. Tahu-tahu ngelihat, loh kok bisa ada? Berarti kalau ada yang bisa in, berarti gue bisa out dong. Langsung dibelek gini loh. Kesannya halu tapi enggak ya. Jadi kehadiran gue sama Jesslyn tuh mengganggu ketentraman. Apa yang bisa kita peroleh dong? Bentar. Kalau dulu kita waktu ke Annabelle cuma ngambil poinnya doang ya. Link inget gak? Dan kan kita kan nggak langsung ke sana dulu kan? Enggak, dan power levelnya kita nggak mungkin beda sama waktu itu. Kita kan tiap hari latihan terus kan, dan ya itu berapa tahun yang lalu bro? Iya. 3 tahun yang lalu. Dibilang kalian kesini itu membuat si para astral di sini tuh yang seharusnya diem, kayak lu pasrah aja terima hukuman, jadi bergejolak gitu loh. Itu bikin repot katanya. Nggak akan keluar tapi kayak pasti orang-orang di sekitar sini merasakannya katanya si Arka itu. Orang-orang tuh mungkin penjaganya atau apa. Ya. Ngerasainnya kayak gimana apa yang mereka rasain? Something kayak lebih kayak mungkin kayak lebih aktif kayak gitu kali ya. Mungkin jadi, si penjaganya tuh kok museum ada yang beda ya. Ditanya apa yang beda? Nggak tahu, kayaknya ada yang beda aja. Lebih itu baik apa lebih buruk? Lebih buruk. Lebih rusuh. Intinya mengganggu manusia dong kalau udah sampai lebih rusuh. Perasaan gitu, lebih rusuh. Lebih rusuh, paham. Again sekali lagi bayangin penjara yang narapidananya diem-diem, tiba-tiba datang satu orang kayak gitu kan, kayak di film-film lah. Karuan itu fisikal kan. Kalau ini astral, tapi berasa kok sampai ke orang-orang yang jaga situ katanya. Tapi udah tenang lagi kan di sana kan? Masih rusuh sih. Masih rusuh. Iya, ada yang bisa masuk gitu. Mereka tapi tenang Willy, kata Legion, mereka nggak mati kok. Maksudnya yang mati tuh? Mereka nggak mati. Oh, dimen-dimen ya? Nggak mati. Walaupun didwak gitu tapi nggak mati. Tapi tiba-tiba kempes, gitu, iya. Kempes banget. Kalian langsung masuk lagi. Tapi itu pedang emang gede banget sih, gila gedenya. Segimana? 2 kali stand mic lo. Itu sebenarnya pedang tuh kalau sampai mereka tuh mau nyakitin kita, nah kita pakai mungkin baru bisa. Iya. Mereka nggak ada niat nyakitin, intimidasi, menyebalkan. Mereka nggak ada nyakitin. Jadi kayak sih. mukanya tuh kayak, iya anjir. Gitu. Iya bener kayak gitu. Sini gua gitu. Gitu. Sorry, iya bener kayak gitu. Anjing. Nyebelin sih. Iya. Kalau yang itu
Shadow Doll tuh kayak Chucky gitu. Chucky punya vibes ya kayak gitulah. Oke guys, kita akan rubah rencana. Strategi. Jadi yang tadinya strategi kita adalah kita melihat-lihat ya kan apa yang di sana. Kita nggak ada niat yang kayak gimana-gimana, cuma pengen secara ATI kayak gimana sih iblisnya sebenarnya, apa sih yang powerful gitu kan. Nah, oke lah, walaupun dari scanning jarak jauh sendiri, Bro Will udah bilang bahwa si Conjuring Mirror itu yang paling agak-agak paling kuat ya kan. Nah, karena kita sudah tidak diterima di sana ya, ketimbang buat ricuh gitu kan. Dan yang nggak terima kubu kanan lagi. Iya, yang nggak terima kubu kanan. Ya, kalau kubu kiri mah hajar aja. Bodo amat lu. Ini masalahnya kubu kirinya anteng-anteng, terus kita datang ke sana ya, you know lah. Ya, tapi pelajaran yang bisa diambil dari situ ternyata benar, kekuatan doa dari Ed dan juga Lorraine itu tuh beneran, bukan isapan jempol doang, bahwa tempat itu emang pure evil di dalamnya, tetapi udah disegel sama doa. Jadi cuma bukan kalian buat entertain doang kayak gitu kan. Ada yang mungkin beranggapan gitu, yang skeptis lah ya gitu kan, tapi ternyata it's real ya, the devil is real. Oke. Nah, jadi strateginya adalah kita akan coba untuk meneliti lebih jauh tentang si Conjuring Mirror. Oke, aku udah beberapa pertanyaan nih, Jess. Enggak sih, satu doang. Tapi kalau nggak salah ya, kan kalau di pemahaman DA kita setiap klien-klien gitu kan kayak tolong dong disegel, ada apa sih, pagar goib lah, apa segala macem. Nah, ada perbedaan gak sih, Jess, tentang itu dan juga segel yang ada di rumah Lorraine Warren? Karena sesuai dengan pemahaman kita dan prinsip kita, sebenarnya pagar yang terkuat itu adalah sebenarnya ya si pemilik rumah dengan berdoa tiap hari. Dengan apa, percuma kalau kita pasangin pagar atau apa, nanti juga bisa kena tembus gitu kan. Beda sih, Kabo. Bedanya dengan si segel di sana tuh gimana? Beda. Jadi kan sebenarnya kalau rumah yang kita tinggalin itu kan yang tinggal kan kita ya. Nah, kalau ini kan yang tinggal tuh para patung, para boneka, benda-benda mati gitu. Nah, dan ini pun segelnya supaya mereka roh-roh atau spirit-spirit jahat itu tidak bisa keluar gitu kan, atau tidak bisa mengganggu manusia gitu, unless manusianya yang memang datang ke sana, touch mereka dan ingin meresapi mereka gitu. Tapi kalau udah kasusnya manusia yang tinggal di rumah, ya manusia tersebut yang harus maintain rumah itu sendiri. Konsepnya nggak sama. Tapi setahu aku ya, itu waktu pas Lauren sama Ed masih hidup itu tetap harus di-maintain loh, disiramin air suci gitu kan, air doanya gitu. Itu terus makanya itu jadi lebih kuat lagi kan. Dan sekarang kan ada yang gantiin kan, maksudnya ada petugasnya aja yang lain, itu juga tetap nyiprat-nyipratin airnya itu gitu loh. Walaupun ada pengunjung gak ada pengunjung, berarti tetap itu dirawat. pun kan juga masih butuh maintain kan. Betul, maintain. Bukan ditinggal tiba-tiba segel terus, enggak. Tetap ada tiap minggu katanya, yang gue tonton ya gitu kan, yang gue tonton ya di situ dibilangnya tetap di maintain. Mungkin pakai holy water gitu holy kan water, kalau di sana. Terus didoain lah, ada doa-doa. Didoain. Itu gitu. Bagus. Itu dan makin bukan nama orang biasa, segelnya. bukan orang yang non indigo yang jaga ya. Ya istilahnya yang bisa juga lah. Oke, itu tadi penjelasan dari Jesselyn. Dan jadi strategi kita langsung ke sana, Bro ya. Lu udah dapat linknya ya, Jess, ya kalau nggak salah. Bukan langsung ke sana, kita buka mata aja, kita meneliti lebih dalam Conjuring Mirror. Oh, nggak masuk ke dimensinya mereka. Lu gila lu. Orang tadi aja udah digituin, kita suruh masuk lagi ke kaca. Tadi dari kaca ya, kayak ada makhluk jelek gini nih. Ini kaca ya. Terus kayak ada gini nih kepala. Kayak ngeliatin gua sama Jesslyn. Langsung diginiin nama arkanya. Oh, jadi gue kira kita kan ada ATI lagi, tapi langsung linknya ke sana gitu kan, kayak Annabelle. Enggak. Ini loh, arkanya tuh kayak ibaratnya beginiin, ya terus merekanya langsung wush gitu. Sana pergi dari sini. Gitu. Kayak kesana gitu. Anyway, kita nggak ATI, tapi kayak deduksinya mata kita agak terbuka. Bisa kok, we can do it. Bisa. Oke. Radarnya nyampe kok. Sebenarnya gini sih, Kabo, aku masih bisa masuk kalau misalnya mau ke yang mirror itu. Tapi masalahnya kubu kanan lepas perlindungan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya kamu tanggung sendiri. Kayak gitulah ibaratnya. Kerasanya seperti itu. Ini kan udah cut tadi kan. Pas lu pipis, yang lain kameramen pipis, gua sama Jesslyn diskusi. Kita nanya Keris, kenapa kok rasanya trip kali ini kok kayak nggak berkenan banget di kubu kanan? Ada apa sih? Kamu ceritain panjang lebar, Jess. Oke. Jadi sebenarnya semasa hidup Ed dan Lorraine Warren itu udah memberitahu kepada masyarakat message bahwa nih lo ada barang, misalnya barang kayak Ouija kayak tadi. Jangan main-main ini. Soalnya kalau kamu main ini tuh bisa sial, misalnya kayak gitu. Terus
kalau kamu kesini, kamu nggak sengaja megang barang, kamu kasih tahu saya gitu. Ya pokoknya don't touch ya gitu. Jangan sampai kamu tuh pegang barang-barangnya ya. Jadi udah ada warning-warning dan mereka kan juga udah diliput ke media. Mereka tuh sebenarnya udah kasih pembelajaran langsungnya dari situ. Nah, dengan kita datang ke sana, kita itu sebenarnya hanya Astraliawi ya. Iya, secara astral ya maksudnya ya. Kita hanya membuat rusuh aja. Dan ya buat apa gitu? Maksudnya pembelajaran yang ada di tempat itu tuh sudah dibawa ya dan sudah finish gitu oleh Ed dan Lorraine Warren pada masa itu gitu. Sekarang kalian kesini tuh buat apa, ngapain gitu. Dan gue dibentak sama arkanya tadi, dibilang kayak dengan, aduh, ini plek-ketuplek translation ya. Dengan kekuatan yang kalian miliki, kalian mau ngapain di sini gitu loh. Kalian masih, tempat kerja kalian tuh bukan di sini. Go home katanya. Iya. Diusir kita diusir sih. Pulang. Dengan power yang maksudnya lebih ke arah mana? Itu bukan ya, ibaratnya Arka kita, bilang kayak kalian tuh udah salah tempat. Ibaratnya kayak lu mau ke pesta salah kostum gitu loh. Lu mau ke gimana ya? Bukan gitu, kostum. tapi intinya lu ngapain ke sini, salah sasaran. Mau ngapain katanya. Mungkin lu bawa traktor tapi cuma sawahnya cuma nggak ada berapa meter gitu kan istilahnya, tapi bawa traktor gitu maksudnya. Nggak juga sih, kayaknya arkanya tuh pengen bilang kayak tugas kalian dan tempat kerja kalian tuh bukan di sini gitu loh. Dan itu kan juga udah disegel kan. Kayak there is nothing left to di otak-atik gitu. Memang segel itu udah kuat sekali. Sebenarnya sih ya emang mau mengambil cerita dari benda-benda tersebut. Dari situ kan ada listennya, ada pelajaran lah. Tapi tadinya kan gitu kan niat kita sama jalan-jalan doang. Iya. Lu kejauhan dari mikrofon. Iya. Tapi kata Keris, maksudnya pembelajaran itu dan cerita-cerita itu semua tuh sudah dibawa oleh Ed dan Lorraine Warren. Dari gitu. secara cakupan sih ya, besaran mereka sih ya. Ya kan udah seluruh dunia. Kita mah 200.000 subscriber aja belum. Ya tapi kan zaman mereka nggak ada YouTube. Nah itu dia. Sebenarnya harus ada arah situnya juga sih, gitu kan. Tapi ya udahlah. Mungkin dunia astral atau YouTube mungkin. Oke guys, intinya sih gue udah dapat conclusionnya lah ya. So this is DA guys. Nggak ada gimmick atau kayak gimana gitu kan. Kalau emang bisa mau gimmick gitu kan. Tapi ini jujur ya, jujur. Kita hari ini ngonten 2 buat ngejar sebenarnya stok liburan. Stok liburan aja itu seminggu sekali jatuhnya uploadnya. Dan konten kita pertama kali tadi gagal guys. Gagal guys. Hari ini aku juga bingung Dan kenapa gagal kedua, total. ini yang kedua loh. Iya. Gagal juga. Tapi ini layak masih layak upload. Yang pertama nggak layak upload. Jadi nggak usah deh. Jadi kita mau fokus ke sini, makanya tadi kita nggak mau ATI ya tadinya ya. Iya. Cuma kayak nge-reaction benda-benda yang di sini gitu kan. Terus apa yang dilihat apa gitu kan. Ternyata zong banget gitu. Lo ngomong reaction benda-benda aja, itu Arka tadi masih standby terus loh. Iya. Masih kayak jangan kesini, kayak gimana ya, bentaknya kayak lu berani kesini lagi gua usir lo secara tenaga katanya. Ini masih dengerin ini. Iya, masih iya. standby. Sebenarnya Arkanya walaupun bentak-bentak gitu sebenarnya dia melindungi kita sih. Iya, dari... dia melindungi kita. Emang banget. galak aja sih. Kubukan, cuma galak-galak iya. aja. Kan Arka kan. Tapi the point us adalah the point us. Aku sengaja diusir sama sapam gedung tuh gak sih? Iya, kita berasa kayak diusir sama satpam gedung. Iya, Rasanya kayak gitu. Satpam gedung anjay. Ya, tapi ya intinya semoga kalian ya dapat pelajaran dari konten kita. Tapi yang gue suka tadi itu aja sih, segel, yang soal persegelan itu ya. Ternyata emang bener-bener real dan kuat banget gitu kan. Dan emang di maintain terus kok sama timnya. Timnya, gue nggak tahu timnya siapa Nah detailnya. itu aja kan benda-benda mati aja harus di maintain kan. Apalagi kita human yang masih hidup. Wih anjay, benar-benar. So this is DA gitu loh, no gimmick, no apa. Dan kita tuh kalau buat skrip pun juga bukan skrip kerangka yang ada guys. Lebih ya ke kerangka. Jadi apa? Ya ini udah rock and roll kita aja gitu loh. Dan gak dibuat-buat yang seharusnya kita niatnya tadi 2 part ya kan, biar bisa ya biar kita tuh libur tenang gitu kan. Iya. Ada yang di-upload Ya. gitu loh. Ini cuma 1 part guys, tapi ya udah maafkan lah kita lah gitu kan. Maafkan kita nggak bisa memberi value yang terlalu besar pada konten kali ini ataupun memberi entertain yang besar bagi kalian. Tapi this is DA. Setiap kali kita misalnya nih ya lagi riset konten, wah ini seru nih, seru gitu. Tapi begitu kita dateng, tahu-tahu kubu kanan gak ngizinin gitu. Betul. Ya. Atau misalnya kayak kemarin kita mau kontenin NASA nyasar ke Pleiadian, ya kan? Iya. Nah, jadi ya. Tapi itu malah lebih bagus jadinya. Yang NASA, aduh nih kayaknya zong nih NASA nih gitu kan. Terlalu luas banget kan. Ya udah kita dapatnya malah ke Pleiadian. New chapter lagi gitu kan. Tapi ya this is DA lah. Sorry banget
Kita nggak bisa gimmick-gimmick yang tiba-tiba ada Banaspati lewat gitu kan. Enggak. Jujur setelah gara-gara ke-expose energi Pleiadian, nanganin kasus di Omen Indonesia, nanganin kasus Burari Indonesia, pusing sih gue, kayak ada yang berubah aja sama skill set astral supranatural gue, ada yang berubah aja. Gue masih menyesuaikan. Berubahnya gimana Kak Will? Jadi gue ganti mikrofon bentar. Mikrofonnya baterainya Habis. Kayak gimana ya Jess? Kayak lebih peka, lebih intens. Tapi ini kali ini gue harus pakai analogi nih. Jadi berarti kayak tadinya aku pakai peluru kecil-kecil gini nih, ya. Tapi tiap kali nembak tuh di skor 100 terus, 190 gitu kan. Sekarang tiba-tiba aku dikasih peluru yang segede gini dan lebih tajam gitu kan. Tapi sekali nembak gitu tuh kayak 125, 50. Akurasinya tuh kayak lebih nggak di tengah semua gitu loh. Kalau dulu di bahasa pendidikan tuh recoil, enggak, itu namanya recoil kalau dalam tembakan, recoil. Serius. Jadi misalkan gini, kan ada kalau lu nembak jeder gitu kan. Atau enggak yang senapan yang berentet lah, anggaplah dedet. Tapi kan kadang-kadang dedet kan makin lama makin ke atas kan. Nah, kalau dulu tuh lu mungkin kecil-kecil tapi lurus terus, jadi no recoil, gitu. Bahasa paling gampang ya berarti sepertinya powernya di-upgrade. Tapi gara-gara powernya di-upgrade tuh gue mesti nyesuaiin dulu. Lu belum bisa mengkontrol. Iya. Semenjak 3 itu tuh, Pleiadian, Burari Indonesia, di Omen. Kacau. Dan yang Kuyang datang, gue lihat mata kasar di rumah gue kan. Motherfucker banget. Jadi yang tadinya cuman det jadi det gitu. Hah? Bukan, ibaratnya gimana ya? Ya udah gitulah pokoknya. Dasar Jaselin. Nah, terus apa lagi ya? Ya itu aja sih. Ya kan, jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Tapi kita mau ingetin, mungkin buat kalian yang kangen-kangen sama kita, pengen nonton, kita mau kasih tahu ada konten kita juga eksklusif, explicit konten. Yang kedua kita nggak kayak buat series ya di situ ya. Kita ngebahas tentang kumis lucu. Kenapa kita taruh di sana? Karena kalau taruh di YouTube udah jelas-jelas kena take down gue ya kan. Di sana lebih enak kita jelasinnya no sensor. Jadi kita enak nge-explore-nya. Mungkin kita akan coba nyari tahu penyebab sebenarnya si Hitler itu ada di Surabaya apa di Bogor gitu kan. Enggak. Tapi maksudnya di negara lain, ataukah dia penyebabnya apakah benar dia mengakhiri hidupnya dengan sendiri, ataukah dia akhiri hidup oleh orang lain, ya kita nggak tahu. Aku setiap kali bahas kumis lucu, aku selalu ngecap saus merah kamu. Nah itu dia. Nanti yang kita bahas di isi kita akan tayang mungkin di awal Agustus. Pokoknya di awal Agustus, kalau nggak di akhir-akhir Juli lah. Udah ada, pokoknya pantengin aja Instagram kita. Dan mungkin ini konten terakhir juga, gue nggak tahu, konten terakhir DA sebelum liburan 2 minggu. Jadi biarkanlah Willy dan Jesselyn dan gue Bo beristirahat, terutama mereka berdua yang sudah tiap hari ngonten, kalau nggak ngonten klien. Udah berasap. Berasap, butuh istirahat. Ini aja sekarang dengan power kayak gini nih gue struggling sih. Ini gue jadi kayak extra high definition sedikit gitu loh. Kok lu pada naik level sih? Gue gak pernah ada ilmu baru, gue bingung. Ya siapa bilang tiap kali klien lu mulai bisa baca orang. Baca orang sama mereka yang ilmunya upgrade jauh banget. tapi kan mulai peka juga. Tapi yang gue bingung masih gini sih guys, di antara kita. Ini sosnya di konten yang berbeda ya. Tapi kenapa ya inner circle atau orang-orang yang deket sama kita tuh kebukanya wow gitu kan, deket-deket kalian atau konten gitu. Kayaknya gue udah 3 tahun cuma gitu-gitu doang. Lu udah kebuka tiap kali klien ya, lu ngeliat dari foto doang. Foto kan gak doesn't tell anything, senyum gitu. Tapi lu bilang kayak, wah bro Willy ini orang gak banget sih. Terus gue langsung bilang, exactly, lu bener Bo. Iya. Lu udah mulai kebuka tanpa sadar. Udah mulai sih tanpa sadar. Saat ini yang dibutuhkan itu ya. Emang lu mau ininya juga kebuka, tiba-tiba lu ngeliat Kuyang. Ya be my guest kalau lu mau, silakan. Aku Kuyang sih, kurang kasih sayang. Ada tambahan dari Bizerot. Apa tuh? Sebenarnya dia tidak boleh sadar, Willy. Kalau sadar perhitungannya kurang. Hah? Maksudnya gimana? Tidak boleh sadar akan adanya extra ability yang terbuka, Bo. Oke. Terus kalau sadar perhitungan lu kurang. Kata Bizerot. Perhitungan gue kurang. Oh. Misalnya contoh, lu tiba-tiba ngerasa
Iya ya, semenjak sama Bro Willy sama Jesslyn gue jadi tahu, oke gue PDKT sama cewek. Ternyata cewek sama cewek ternyata perhitungan lu salah, misalnya perhitungan lu kurang gitu. Kayak udah yakin aja gitu ya. Lu pikir dia nggak setia, ternyata dia setia, atau sebaliknya lu pikir dia nggak setia, ternyata dia setia. Oh, Bukan itu maksudku. Habis? Justru dia akan lebih menjajah banyak cewek lagi. Dia akan mencari tahu bagaimana cara PDKT yang sesuai. Oke, saya akan sadar dengan ability saya kalau kayak gitu bisa, Rod. Oh, tidak usah. Dasar. Bukain dong. Tapi ya itulah. Nanti kita kan ada mungkin ya kalau keburu tapi nggak janji. Mungkin di sesi kita mau nyela-nyela dikit lah ya. Sela-sela sebelum kita liburan. Nyela apa nih? Sela nyari-selaan waktu buat video Q&A. Tapi kita nggak janji. Ya kita lihat nanti aja. Ya kan. Jadi nggak jadi. Yang penting ada episode eksklusif, explicit content si Kumis Lucu. Tapi sebelum itu gue pengen say thanks banget sama The Clients. Kita nembus 8.500 per hari ini kita konten ya. Wow. Wah itu gokil sih. Gue juga kaget. Gue kira kali cuma laku 2.000 gitu kan, 1.000. Tiba-tiba dung. Wah cinta banget gue sama The Clients. Itu bener-bener bentuk support yang bikin kita tuh semangat buat konten. Bener gak sih guys? Jadi sekali lagi thanks banget buat The Clients. Semoga hiburan ataupun value-value yang kita berikan kepada The Clients secara entah di YouTube atau entah di Noise nanti, ataukah nanti pas Q&A membership YouTube gitu kan ya, itu selalu bisa dapat apa ya, kalian tuh bisa mendapatkan sebuah value gitu yang bisa kalian aplikasikan di kehidupan nyata gitu kan. Itu aja sih dari kita dan thanks banget ya nggak? Yep. Oke, kalau gitu buat Bro Willy dan Jesslyn selamat liburan ya. Lah Kabo emang gak liburan? Aku liburan juga, tapi nggak tahu deh. Aku kan si hemat. Jadi liburan yang deket-deket aja gitu. 2 minggu doang maksudnya ngapain gitu. So kalau gitu aja sih The Clients. Terima kasih sudah nonton konten kita kali ini yang agak-agak random. Tapi inilah kita Detektif Astral. Mengawal misterius dengan cara khusus, dengan cara apa adanya juga. Terima kasih. Bye-bye.